Surat Rum. Sudah lihat? Ya, surat nomor berapa, Bang? Dari satu, Bang. Sebelum Dari dibaca, satu. saya kasih tahu ya, Bang. Mm-mm. Sebelum Abang baca, saya kasih tahu ya. Rum Mm-mm. adalah kerajaan kekristenan yang pada zaman Nabi Muhammad itu udah settle, Bang. Tempatnya Mm. di mana? Tempatnya itu di Asia Kecil, dekat sama negeri Arab. Sekarang Turki. Abang tahu? Udah Yang sampai ada sana, Bang. Hagia Sophia? Yang ada Hagia Sophia? Itu DP ku kan Hagia Sophia tuh, DP TikTok. Oh, DPA, Bang. Makanya, Bang, tapi setelah dijajah Muhammad Al-Fatih yang beragama Islam, tapi agama Islam yang nggak benar, itu dijajah, Bang. Abang tahu ceritanya kan? Berarti ceritanya tahu ya? Iya, tahu, Bang. Hagia Sophia itu katedral gereja, betul. Betul. Tahu nggak, Abang, kenapa Room Byzantine Empire itu memang dikasih untuk saudara-saudara Kristen, tahu nggak, Bang? Bang Nugroho. Nggak tahu itu secara yang itu nggak tahu itu. Mau saya kasih tahu? Boleh. Saya kasih tahu. Menurut Al-Quran, nggak saya tunjukkan ayatnya di surat Al-Isra, Bang. Dengarkan narasi saya ya. Jika kamu betul-betul beriman dan tunduk sama firman Allah, kamu akan diberikan suatu wilayah untuk di mana di wilayah itu kamu hidupkan hukum-hukum Allah itu, Bang. Jadi ceritanya, Bang, pasca penyaliban kepada pengikut Yesus Kristus, Allah berkenan memberikan mereka Rum, Bang. Membuat suatu kerajaan negara Byzantine Empire. Itu untuk pengikut Yesus. Kalau untuk pengikut Musa udah nggak ada lagi, Bang. Mereka nggak percaya. Ya, makanya porak-poranda pengikut Musa. Ngerti, Bang Febri ya? Kan pada saat itu kebanyakan dari Bani Israel menolak Yesus kan, ceritanya kan? Kebanyakan, Bang. Ya. Betul nggak? Betul kan? Betul. Makanya nggak bisa, ya nggak bisa tegak lagi. Ya, di Yerusalem saat itu udah nggak bisa tegak lagi itu, porak-poranda mereka. Tapi khusus pengikut Yesus, mereka diberikan suatu tanah, membentuk kerajaan Rome Empire. Mereka membangun gereja. Makanya saya bilang, Bang, sebenarnya Kristen di dunia nggak fokus sama Yerusalem, tapi fokusnya sama Hagia Sophia. Benar nggak, Bang? Iya, makanya saya ke sana. Saya seorang Katolik, saya ke sana. Kristen di dunia itu mengimpi-ngimpikan. Karena itu memang dikasih untuk mereka. Ya cuma dijajah sama orang Islam. Namanya Muhammad Al-Fatih. Ngeri nggak, Bang? Abang cerita sejarahnya paham ya? Kalau nggak mau masuk Islam, kalau nggak mau masuk Islam, benar nggak, Bang? Makanya Islam agama penjajah. Islam setelah Nabi Muhammad ya. Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Saya udah ceritakan tadi. Kemudian, Bang, anak-anak dari Kristen itu diambil sama mereka, dilatih untuk menjadi tentara elit sama Muhammad Al-Fatih. Supaya kan ada sisa kerajaannya di wilayah barat. Kan Rom itu besar kan, Bang? Cuma ibu kotanya di Konstantinopel yang ada Hagia Sophia. Kan sampai ke arah Italia sana kan itu. Iya. Tapi yang dikuasai ibu kotanya. Ya dirubahlah gereja jadi masjid, padahal di dalam Al-Quran tidak boleh. Abang tahu nggak? Nggak boleh kalau gereja tetap gereja. Nggak boleh dirobohkan, bahkan nggak boleh merubah-rubahnya. Tahu nggak ayatnya? Nggak tahu, Bang. Ayatnya nggak tahu. Wah, berat saudara Bang Febri. Saya Katolik, Bang. Saya Katolik. Iya, ngerti. Tapi kan abang ada Quran kan, Bang Nugroho kan? Ada. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti kita ke sana. Oke. Abang, saya buktikan, Bang. Nabi Muhammad mendukung kekristenan saat itu Rom. Bahkan ada surat Rom untuk menghargai kekristenan. Pada saat itu ya. Coba abang baca ayat pertama, coba. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ayat pertama bahasanya Arab langsung nih, alif lam mim nih, bahasa Arab. Alif lam mim. Iya, bahasa Arab ini. Hanya Allah yang tahu.
Nah, itu Bang, bahasa sebenarnya Indonesia gini ada Bang, soalnya. sebenarnya gini, saya kasih tahu ya Bang Nugroho. Alif Lam Mim itu bukan bagian dari Quran. Karena ayat Hmm. lain mengatakan Quran itu dijadikan bahasa Arab. Alif Lam Mim bukan bahasa Arab. Coba aja sama tanya sama orang Arab Pak Nugroho, apa arti Alif Lam Mim? Maka orang Arab pelongok-pelongok. Itu sebenarnya kumpulan dari huruf yang dirangkai, Bang. Ada kode gitu. Alif, lam, mim. Itu bukan bahasa itu, tapi kode. Kodenya apa artinya? Ya udah, Bang, nggak usah dicari artinya, Bang ya, nggak usah. Lanjut yang Ya, nomor 2, ya, nggak usah ya. Lanjut nomor 2. Silakan. bangsa Romawi telah dikalahkan. Stop. Yang Stop dulu, Bang. Udah selesai ayatnya belum? sudah. Oke, satu-satu ya, satu-satu ayat. Bangsa Rum telah dikalahkan. Bang, sebelum Al-Quran kan turun, Bang. Ayat itu kan turun tuh, brek, turun kan. Hmm. Hmm. Itu sebelumnya Rum udah kalah, Bang, memang. Paham? Oh, paham. Paham. Musuhnya Rum itu Persia. Jadi Ya, saat itu Iran. kerajaan besar itu peradabannya luar biasa, teman-teman. Ya, peradaban besarnya itu kerajaan Kristen, Rum, Byzantine Empire, dan Persia. Itu musuh bebuyutan. Jadi pada zaman Nabi Muhammad, sebelumnya udah kalah Rum itu, Bang, sama Persia. Terus, apa yang dinubuatkan? Abang baca ayat 2-nya. Di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Stop. Di negeri yang dekat, fi adnal ard. Maksudnya, supaya kita dapat mengidentifikasi Rum itu di mana. Di negeri terdekat, sudah pasti kerajaan Kristen itu dekat sama tanah Arab. Dekat sama tempatnya Nabi berada. Pasti yang saya bilang tadi, Bang, Turki itu. Yang sekarang Turki. Nanti mereka akan dimenangkan, betul nggak, Bang? Mendapat kemenangan di ayat itu, betul ya? Betul. Ya. Oke ya. Jadi ada nubuat, Bang. Oh, nanti mereka akan menang nih. Orang Rom ini akan menang nih. Kerajaan Kristen ini akan menang melawan Persia nih. Lanjutkan, Bang, ayatnya, Bang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang, dan pada hari kemenangan bangsa Romawi, itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Itu poinnya. Nanti dalam beberapa tahun lagi, mereka itu akan menang. Jadi Muhammad itu tahu, Bang. Oh, ini menang, ini Rum ini menang, kerajaan Kristen ini menang. Nanti setelah kalah kemarin, nanti menang ini. Dan pada saat kemenangan itu, apa di situ, Bang? Bergembiralah. Bergembiralah orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang beriman? Berarti ya Pengikut Muhammad, pengikut Bang. Muhammad ya. Iya. Makanya saya bilang, Nabi itu sense-nya kepada Kristen, membela Kristen. Udah dari dulu, Bang. Makanya dia ikut bergembira atas kemenangan Romawi ya. Betul. Itu maksud ayat itu. Nanti kamu, pengikut Muhammad, kamu bergembira merayakannya. Coba dibaca lagi, kemenangan Romawi itu 2 kali. Coba baca lagi, Bang. Yang Terus? ayat keempat ya, Bang. Betul. Dalam beberapa tahun lagi, titik kan, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan itu, ya kan, bergembiralah orang-orang yang beriman. Berarti saya kelewatan. Rum itu mendapat dijanjikan Allah ada 2 kemenangan. Kemenangan pertama itu pada zaman Nabi Muhammad itu, Bang. Mereka akan menang. Dan pada saat itu pengikut Muhammad merayakannya. Celebrate. Ya. Dan ternyata di situ min qabl wa mim ba'. Berarti ada kemenangan kekristenan nanti yang kedua. Nangkep, Bang. Jadi Allah memberi kemenangan kepada kerajaan Kristen ini dua kali. 2 kali ya.
Ya, min qabl yang sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad dan pengikut Muhammad merayakannya karena ada kedekatan emosional secara emosional. Nanti Teman-teman kemenangan lah ya. keduanya ada. Itu nubuah Bang sebenarnya ayatnya. Kemenangan kedua pengikut Yesus Kristus akan terjadi di suatu saat nanti yang kedua Bang. Oh, yang kedua belum terjadi berarti ya? Belum. Dan pada saat itu terjadi, pengikut Muhammad merayakannya juga. Gitu loh teman-teman. Bang, benih-benih itu sudah ada Bang. Saya lihat benih-benihnya sudah ada. Ya, coba saya ingin menarasikan sesuatu, mungkin abang bisa mendapatkan pengetahuan. Abang pernah nggak dengar istilah orang Islam, terutama di Indonesia, mengatakan "ura", betul? Ura, belum pernah dengar bang, belum pernah dengar. Aduh, abang kurang, berarti abang kurang gaul ya, abang kurang gaul. Ura itu apa? Ini. Ura ya? Ura, betul. Oh, ya Rusia. Ya. Lambat. Sorry, bang. Abang, gimana? Soalnya kan langsung pikir kok Indonesia. Oh, Ura, Rusia ya. Iya dong, iyalah bang. Kan yang besar di situ. Iya bang. Bener kan? Oke. Kenapa kekristenan itu ditolong Allah? Kenapa Allah memenangkan kekristenan itu, Bang? Makanya ayatnya senada itu, Bang. Aku, kata Allah, menjadikan kalian pengikut Al-Masih lebih unggul kubuat daripada orang-orang yang menolak Al-Masih sampai hari kiamat. Coba Abang baca di ayat setelahnya. Abang baca di ayat setelahnya. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Betul, Bang. Jadi nggak senada itu, Bang. Allah mengunggulkan pengikut Al-Masih, ya udah otomatis pasti Allah menangkan. Kan begitu, Bang. Senada kan, dia kan beriringan itu. Seirama ini posisinya. Iya, seirama. Makanya Nabi Muhammad nggak bisa menghalang-halangi, Bang, nggak bisa. Nabi Muhammad justru mendukung apa yang diinginkan Allah, Bang. Tapi setelah dibuat sahabat Nabi begitu, diseranglah itu Hagia Sophia, Byzantine Empire. Tapi saya punya insting, Bang. Saya punya insting di Bang Nugroho. Tahu nggak Bang Nugroho? Boleh. Boleh ya. Saya punya insting nih ya, suatu saat Hagia Sophia akan dikembalikan menjadi gereja, Bang. Gereja apa tuh? Maksudnya Kristen, Ortodok atau Katolik itu? Ya dikasih ke Kristen lah, Bang. Oh, gereja emang punya siapa? Ya? Enggak, kalau dilihat itu kan ada Bunda Maria. Kalau Kristen kan dia nggak ada Bunda Maria kan, Bang? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Itu nggak masalah ya. Kemungkinan kalau nggak Ortodok ya Katolik, berarti kan Ya kemungkinan pasti. itu. Ya diberikan ke Kristen lah. Oke, Abang nggak tahu kalau gereja itu nggak boleh dirobohkan bahkan saat perang sekalipun. Nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Jujur nggak Coba tahu. buka surat Al-Hajj ayat 40 coba. Nah ini diskusi gini nih asik, diskusi gini nih. Orang Kristen aja mau belajar, yang Islamnya malah menombak saya dari bawah kalian ini. Sakit kepala saya ini. 221. Al-Hajj berapa, Bang? Al-Hajj itu surat 22. Iya. Masih ayatnya berapa itunya? 40. 40 ya. Ya. Al-Hajj. Oh, ada Mr. M ya. Mr. M saya ada Mr. M di bawah. Saya suka nonton itu. Sungguh kalian nekat yang nyota sambil gembong ini ya, Mr. M ya. Sungguh kalian nekat yang nyota ini, Mr. M. Oke, silakan Bang Febri dibaca Bang Feb. 40 ya. Ya. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian manusia dengan sebagian yang lain,
tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Oh iya Bang, baru tahu nih. Makanya bang, bang di Aku Quran tandai dulu Bang, aku tandai dulu. Aku tandai boleh dulu pakai tali. dicatat. Pokoknya ayat-ayat penting dicatat ya. Sekarang Ya, Bang. orang Islam tak Nah, pakai Al-Qur'annya lagi ya teman-teman, pakai kitab suci orang Islam tuh bergeser menjadi kitab suci Bukhari Muslim. Ya, kitab suci orang Islam itu Bukhari Muslim dan kitab karangan ulama ya. Saya jelaskan sebentar Oh, ya itu. bang. Boleh, Saya jelaskan boleh. sebentar ya. Menurut surat Al-Hajj ayat 40 bang, kalau kita diusir dengan alasan yang jelas bang, kita boleh berperang. Kalau kita diusir dari negeri halaman kita boleh berperang. Tapi saat berperang sekalipun, kita kalau ketemu sama 4 rumah Allah tadi bang. Kenapa saya bilang rumah Allah? Karena di dalamnya disebut nama Allah. Apa itu? Biara, gereja, sinagog, masjid. Ya. Nggak boleh dirobohkan. Nabi Muhammad tahu itu bang. Nggak boleh dirobohkan. Kalau ada, kita berperang nih, kalau ada ketemu biara, gereja, sinagog, masjid, ini nggak boleh dirobohkan, teman-teman. Ini udah ada. KUHP-nya udah ada nih. KUHP-nya. Udah ada. Masalahnya kan orang Islam nggak berperang, juga gereja tetap dirobohkan. Wah, ketawa Bang Nugroho, ketawanya renyah ini Bang Nugroho. Betul nggak Bang Ya, Nugroho? ternyata sudah ada KUHP-nya di sini. Iya. Ya mungkin kan kalau gereja itu kadang-kadang dinilai kok nggak ada izin lah segala macam kan. Biasa gitu. Nggak ada itu Bang, nggak ada Ya. itu. Iya, kalau sekarang orang Islam negara nggak berperang, aman-aman juga tetap dirobohkan ya kan Bang Nugroho. Luar. Wah, ketawa Bang Nugroho. Sebenarnya Bang Trud, kalau KUHP ini nih sudah nggak perlu izin-izin pemerintah lagi nih KUHP ini. Ini kan KUHP nih kalau dalam pidana kan. Iya. Ya, berarti kan memang Nabi Muhammad memang tidak boleh merobohkan gereja. Ini kan sudah undang-undangnya. Bang Nugroho, Abang Nugroho pernah buat surat perjanjian sama Kristen di Arab nggak? Sudah tahu? Pernah dibacakan sama Pak Quraisy Shihab? Belum lihat Bang. Coba nanti Apa lihat di tulisnya? YouTube Bang. Oh ya, nanti aku lihat. Nanti lihat di YouTube, ya. Siap. Coba lihat di YouTube ya. Kalau ada Kristen yang mau membangun gereja dibantu. Nggak boleh menjadikan Kristen masuk menjadi Islam pengikut Muhammad. Ada poin-poinnya itu Bang. Poin-poinnya ada. Nanti Abang Nugroho cari aja di YouTube Bang. Anaknya yang bacakan Bang. Najwa Shihab. Anaknya yang bacakan. Tapi belum pernah dibantu tuh Bang. Ya kalau sekarang kan Islamnya udah Islam nggak bener. Oh gitu. Makanya Bang, sejarahnya begitu Bang. Jadi saat Nabi Muhammad sebenarnya kekuasaan itu khalifah mau dikasih ke Ali. Tapi karena sahabat Nabi Muhammad ini serakah sama kekuasaan. Ya seperti itu sampai kejadian ya ini Bang. Abang pernah lihat ini enggak? Pernah tahu sejarahnya enggak ya? Ini Bang, kejadiannya ini loh Bang. Kasihan Bang. Kristen Bang. Bentar ya Bang. Kasihan Bang nih. Abang tahu nggak? Ini saya buang dulu. Bang, jangan terkejut ya. Ini kepala siapa Bang? Nih, kepala siapa ini Bang? Wah, ngeri. Abang tahu kepala siapa itu? Nggak tahu Bang, siapa tuh Bang? Cucu Nabi Muhammad, Hussein. Oh, kepalanya. Siapa yang menghabisi? Siapa tuh Bang? Ya orang Islam sendiri Bang. Yang tadi saya bilang, yang mau merebut kekuasaan. Sahabat kudeta Nabi. lah ya, masih saingan lah ya. Iya, saingan. Terus abang lihat nggak siapa yang ini Bang? Sebenarnya kepalanya ini diseret-seret, dimasukkan kotak. Nah, jadi tentara saingannya orang Islam yang nggak bener ini, yang ingin menghabisi keluarganya,
dimasukkan dalam kota, Bang. Mereka singgah di suatu tempat. Tempatnya itu dekat gereja. Nah, ternyata di dalam gereja itu kan ada pendeta. Pendetanya nanya, itu apa? Mereka jawab, Kepala Hussein. Nah, abang lihat siapa di atasnya siapa? Pendeta itu ya, pendeta Yahudi itu kayaknya. Pendeta. Oh, kok pendeta Yahudi, Bang? Di mana pendeta Yahudi? Pendeta Kristen ya. Oh, sorry. Iya. Pendeta Kristen, sorry. Nah, jadi itu diambil kepalanya Sayyidina Husain itu diambil, kan lumuran ini kan, Bang, lumuran, tahu kan, debu, kan di padang pasir itu kejadiannya. Dimasukkan ke dalam gereja sama pendetanya. Terus dibasuh, dikasih wewangian. Ini lagi basuh dia, Bang, di dalam gereja ini. Dibasuh sama dia, Bang, dibersihkan sama dia. Gitu, Bang. Ngeri kan, Bang? Serem. Ngeri, Abang kalau Ya. tahu ceritanya ngeri, Bang. Makanya saya bilang, jangan tanggung-tanggung, ganti saja sama kitab suci sebelumnya kalian. Nah, udah saya ganti, Bang, gambarnya, Bang. Nanti kena ban gitu ya. Bahaya nih, Bang. Ya. Tapi Abang baru tahu cerita ini, Bang Nugroho. Iya, karena Baru saya tahu kan cerita nggak ini ya? mendalami Muslim, Bang. Iya. Saya cuma Waduh, Bang ke Nugroho Turki agak ini jalan-jalan sinyalnya ya, aja. atau saya ya? Bang Nugroho baru Nggak, tahu Bang. cerita ini, ya? Iya, Bang. Soalnya Baru saya tahu kan ya? nggak mendalami Islam, cuma seneng datang-datang ke Ya, nggak tempat-tempat apa-apa ya. bersejarah Jadi gitu makanya kan. saya bilang dari dulu, Bang. Ngerti? Makanya saya Ya. bilang dari dulu, Bang. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya dari dulu saya bilang, Bang. Kenapa Kristen-Kristen di Arab itu simpati sama Muhammad? Karena Muhammad simpati sama Kristen. Gitu loh, Bang. Setelah itu baru ya, Bang Trud ya. Setelah Erat hubungan wafatnya Nabi Muhammad sama baru. Kristen itu erat dari dulu udah. Iya, tapi setelah wafatnya Nabi Muhammad baru agak Oke, beda- makasih Pak beda Nugroho ya, jalur cukup ya. Pak Nugroho cukup Ya, ya. makasih Bang Trud, makasih ilmunya, makasih. Setelah wafatnya Nabi Muhammad baru, Bang. Ya, Bang. Makasih Bang Memang, Trud Bang. ilmunya, makasih. Oke, makasih ya. Oke, Sehat oke. selalu Bang Trud. Oke, teman-teman ya, saya ada ya, mohon maaf nih saya ganti dulu gambarnya karena takutnya kena ini ya, teman-teman ya. Jadi biar kalian tahu bahwa itulah sejarah kelam agama Islam. Ya. Itulah sejarah kelam agama Islam. Makanya orang Islam yang sekarang ini nih, ya, bukan Islam yang ajarannya Muhammad, tapi Islam yang ajarannya pengkhianat-pengkhianatnya itu. Nah, memang begitu ceritanya, seperti itu. Ya kan, mereka buat kitab-kitab hadis Bukhari Muslim. Ya, Nabi Muhammad bilang melindungi Kristen. Ya, tapi kitab hadis, jangan kamu jadikan mereka sahabat. Iya kan? Makananmu